Welcome to my channel. Halo, salam sehat dan juga welcome to CBH buat kalian semua dimanapun berada, apapun aktivitas kalian. Dan seperti biasa, gua selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, selamat dimanapun teman-teman stay, ya terutama yang ada di Timur Tengah yang eskalasinya kelihatannya masih cukup tinggi. Nah, di kesempatan kali ini kita bahas orang terakhir di dalam sebuah tim, penjaga gawang. Ini area yang kadang-kadang dilupakan orang, tapi memang jasanya sangat besar. Dia selamatin 9 kali, tapi satu kali dia bikin blunder, namanya akan dianggap sebagai biang kekalahan. Ya, berlawanan antihipotesanya adalah striker. 9 kali miss, tapi satu kali gol, dan menjadi penentu, dia akan menjadi pahlawan. Kita bahas kiper tim nasional tentunya. Bukan masalah soal Emil dan Paes. Kalau kalian itu sudah tahu, udah sering bahas juga. Ada yang bilang, wah bingung ya punya dua kiper hebat. Ya, dan dalam beberapa pembahasan juga ini sering ditanyakan tentang siapa nanti yang layak mengawal ya gawang atau benteng Garuda di FIFA Series nanti. Seperti yang teman-teman tahu, kita nanti akan melawan Saint Kitts and Nevis. Tuh bacanya mesti berkali-kali baru sampai lancar ya. Karena awalnya pasti banyak yang gamang, banyak yang bingung. Lalu kemudian tanggal 30, jadi serang 3 hari, di tempat yang sama, di kota yang sama, di stadion yang sama, di Gelora Bung Karno, itu kita akan melawan antara Bulgaria dan Solomon Islands. Tergantung menang sama menang, kalah dengan kalah nanti, seperti itu ya. Dan kalau jawaban yang kelihatannya juga akan paling mungkin terjadi adalah rotasi, itu udah pasti ya. Karena dua-duanya punya kemampuan yang sama dan sama-sama bagus. Ya kita tahu Emil di Cremonese betul ya, jadi gua menerima kritikan dari ada seorang komen tuh ya, Bung jangan asal buat statement dia timnya memang jelek tapi dia penampilannya bagus, banyak save ya, dan Anda benar, tidak ada tapi-tapi. Jadi memang walaupun timnya sedang terperosok, sedang terseok-seok, ternyata dia salah satu penjaga gawang yang paling banyak melakukan save ya. Jadi memang biasa tim yang jelek pertahanannya itu biasanya malah bisa menonjolkan kemampuan kiper karena kan dia banyak diserang, banyak melakukan penyelamatan ya. Jadi itu terima kasih buat koreksinya. Dan di sisi lain juga Ajax ada Martin Paes yang dalam tanda kutip mengejar. Tadinya dia agak kegeser di FC Dallas dari Kolodi, penjaga gawang kedua tadinya. Setelah dia cedera, Martin Paes, kemudian kalau dinaik ya Martin Paes agak kesusahan dapat posisi. Jadi ini mirip cerita ketika dia di Utrecht di awal-awal karirnya gitu. Nah sekarang dia di Ajax, 2 pertandingan langsung memberikan pembuktian ya, terutama saat lawan Nijmegen debut dia bersama Ajax itu dia melakukan 6 sampai 7 save ya. Lalu lawan Pek Zwolle memang nggak terlalu banyak dia melakukan save tapi bagus juga dan mencatatkan clean sheet. Nah, orang banyak mendiskusikan soal dua kiper ini gitu, tapi lupa bahwa untuk jangka pendek AFF ini kan kita nggak akan bisa memakai dua kiper ini kan teman-teman. Gue pikir gitu ya, oh apa yang menarik? Oh iya, berarti di FIFA Series ini kita juga nggak bisa melupakan kiper lokal, kiper yang bermain di kompetisi Indonesia di BRI Super League, dan yang dalam hal ini hampir pasti atau ya memang itu yang akan kita gunakan nanti di Piala AFF yang akan berlangsung bulan Juli sama Agustus. That's why dalam satu diskusi atau talk show atau podcast, gue lupa lah, ada beberapa kali sebenarnya gue lalu kemudian spontan mikir, wah ini penting juga nih untuk memberikan kesempatan kepada deputy keeper di luar Emil sama Martin Paes. Makanya gue bilang di awal, kita selalu berdiskusi dengan sumringah betapa senangnya kita punya dua kiper yang fit, dua kiper yang bagus, dua kiper yang juga sama-sama sedang perform. Maka nanti siapa dong yang mendampingi? Minimal kiper ketiga kan perlu. Ya nanti kita misalnya menjalankan Piala Asia Januari Februari nanti, kan nggak mungkin hanya dua kiper. Satu kiper lagi kita harus butuh nih, dan kemungkinan besar lokal. Nah ini yang penting untuk diantisipasi ya. By the way nanti soal drawing Piala AFC gue ada info satu ya, tapi nanti segmen tersendiri, mungkin besok akan gue upload. Nah jadi menurut gue kalau untuk FIFA Series nanti, ya ini kita diskusi teman-teman yang ngobrol kayak warung kopi aja. Nanti kalian boleh diskusi juga, mau beda, mau salah silahkan ya. Mau beda, mau sama, kok salah sih. Jadi kemungkinan besar itu akan dirotasi kiper utamanya Martin Paes dan juga Emil Laudero antara
pertandingan pertama tanggal 27 dan juga tanggal 30. Tapi di antara ini pun bukan tidak mungkin John Hartman bisa mencoba memberikan minute play kepada, nah ini dia nih, ada beberapa calon kepada kiper lokal ini. Pertama, ya ada Nadeo Argawinata. Kemarin waktu Borneo ditahan imbang 2 sama Persija di JIS, mainnya luar biasa, bagus banget. Ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, nggak usah gue jelasin bagusnya seperti apa, positioningnya, refleksnya, motong bolanya, semuanya bagus. Kemudian juga Hernando Ari, sama waktu lawan Persib juga lumayan, secara umum musim ini lumayan. Memang menurut gua Nadeo masih lebih bagus dari Hernando Ari, menurut gua ya. Tapi Hernando Ari secara pengalaman, secara mentality ya tentu dia lebih bagus ya di timnas. Dia punya pengalaman di Piala Asia U23 dan juga senior. Kemudian juga di round 2 dia lebih banyak berperan sebagai penjaga gawang, walaupun Nadeo sempat main waktu lawan Irak ya. Tapi intinya lebih banyak Hernando Ari lah di tim nasional di kompetisi-kompetisi yang sangat penting gitu. Jadi secara pengalaman dia lebih menang, tapi secara performa saat ini menurut gua Nadeo Argawinata. Nah, tapi di antara dua ini pun ada yang gak kalah bagus juga, yaitu Teja Paku Alam, penjaga gawang Persib yang paling sedikit kebobolan. Meskipun critical thinkingnya adalah kan pertahanan Persib bagus, Bung, dan Persib ini di bawah Bojan Hodak mainnya pragmatis. Ya, unggul 1-0 dia bertahan. Jadi udah dibentengi oleh gaya bermain yang memang membuat dia lebih nyaman gitu loh. Tapi tetap dia bagus juga, banyak save juga gitu. Jadi 3 kiper ini masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nadeo kelebihannya tadi sedang perform, posturnya juga 180-an, tinggi. Ya kan, ini penting nanti untuk di AFF kita melawan pemain-pemain Thailand terutama yang banyak mengandalkan bola atas. Hernando punya pengalaman. Teja juga lagi bagus juga ya, walaupun secara postur dia tidak menjulang. Jadi ini menarik untuk kita diskusikan dan menarik juga untuk menanti siapa kira-kira dari 3 kiper ini nanti yang akan menemani Emil dan Martin Paes di Piala Asia nanti. Nah, untuk AFF kemungkinan dari 3 ini 2 ini masuk ya. Kemungkinan sih menurut gua Nadeo sama Hernando yang akan masuk, ada di pole position. Baru berikutnya macam-macam, bisa Teja Paku Alam atau bisa juga Sirus Margono. Nah, masalahnya Sirus Margono ini kita nggak tahu nasibnya di Persija seperti apa. Sudah direkrut dan sudah berarti boleh atau nanti gampang lah untuk main di AFF karena tentu jadwalnya selaras, tapi sejauh ini belum main sama sekali, belum dimainkan oleh Mauricio Sousa dan tentu dia tidak punya minute play, ya nggak bisa dilihat di kompetitif game lah. Nah, ini yang akan menjadi tantangan dia, walaupun secara postur di antara 3 kiper lokal itu ya, dia yang paling tinggi, build up-nya bagus, refleks juga bagus ya. Ketika di Liga Kosovo ya, di Dukakji ini itu kan mungkin teman-teman yang rutin ngikutin gue pasti gue ada kalanya juga, bukan kalanya, sering bahkan report ya soal penampilan dia cukup bagus ya. Kalian bisa lihat juga di highlights-nya. Jadi ini menarik ya untuk AFF nanti. Siapa kira-kira dari 3 atau 4 kiper tersebut yang akan di plot sebagai penjaga gawang utama, dan kemudian siapa nanti 2 kiper lainnya gitu. Nah, tentu apakah kalian punya jawaban yang berbeda di luar beberapa kiper tadi yang gue sebutkan, atau kalian setuju dengan apa yang gue sampaikan? Tinggalkan komen kalian di kolom komentar, kita belajar diskusi. Gak ada masalah, mau sama beda silahkan tulis dengan sopan. Yang pasti mudah-mudahan semuanya lancar buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan kalian yang premier nih pas lagi buka puasa mudah-mudahan tidak terganggu buka puasanya ya. Yang pasti teman-teman semangat terus, semoga damai di Timur Tengah, dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Gue akan ada info 1 soal drawing Piala Asia 2027, dan ada satu lagi yaitu pemain usia muda yang akan dipanggil oleh TC Tim Nasional U17. Ya, siapa dia dan bagaimana ceritanya, ikuti terus CBH. Terima kasih teman-teman, adios.